Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ibu Heti Istiadah Sauri dalam mata pelajaran Farmakognosi kelas 12. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenika atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional dibagi menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang pertama yang Ibu akan bahas yaitu jamu. Kelompok jamu harus mencantumkan logo dan tulisan jamu dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras. Logo berupa ranting daun terletak dalam lingkaran warna dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna kuning atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus brosur. Kalian bisa lihat logonya, logo dari jamu. Logo jamu tersebut dapat diartikan bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses, juga sebuah tanda untuk menyatakan aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ranting daun melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan visualisasi proses pembuatan jamu. Jamu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional dan tingkat pembuktiannya, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Obat tradisional kedua yaitu obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat herbal terstandar harus mencantumkan logo dan tulisan obat herbal terstandar. Logo berupa jari daun 3 pasang terletak dalam lingkaran ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri wadah atau pembungkus atau brosur dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Obat herbal terstandar dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan obat herbal terstandar. Dapat dilihat logonya di layar, logo dari obat herbal terstandar. Logo obat herbal terstandar dapat diartikan bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses, juga sebuah tanda untuk menyatakan aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Jari-jari daun 3 pasang melambangkan serangkaian proses pembuatan ekstrak tumbuhan, yaitu uji laboratorium, uji toksisitas, dan uji praklinik. Obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang kelima, jenis klaim penggunaan sesuai tingkat pembuktiannya, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium.
Obat tradisional yang ketiga yaitu pitoparmaka. Pitoparmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadi telah distandarisasi. Mencantumkan tulisan pitoparmaka dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang menyolok kontras. Logo jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri wadah atau pembungkus atau brosur dicetak dengan warna hijau di atas dasar putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Dapat kalian lihat logo dari pitoparmaka tersebut. Bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses, juga sebuah tanda untuk menyatakan aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Jari-jari daun atau jari-jari daun melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan pitoparmaka, yaitu uji laboratorium, uji toksisitas, uji praklinik, dan uji klinik. Pitoparmaka harus memenuhi syarat aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai tingkat pembuktiannya yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Bentuk-bentuk sediaan pitoparmaka antara lain sediaan oral terdiri dari serbuk, rajangan, kapsul atau ekstrak, pil atau pil ekstrak, sirup, dan sediaan terdispersi. Sediaan topikal terdiri dari salep atau krim, supositoria, linimenta, dan bedak. Bahan baku pitoparmaka dapat berupa simplisia atau sediaan galenika. Bahan baku pitoparmaka harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Farmakope Indonesia, Ekstrak Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia, ketentuan atau persyaratan lain yang berlaku. Komposisi dari pitoparmaka terdiri satu simplisia atau sediaan galenika. Ramuan dapat terdiri dari beberapa simplisia atau sediaan galenika dengan syarat tidak boleh lebih dari 5 simplisia atau sediaan galenika. Contoh pitoparmaka yang ada di pasaran yaitu Stimuno kapsul dan Stimuno sirup, Tensigat kapsul, Remaner kapsul, Exgra kapsul. Kode nomor pendaftaran obat tradisional terdiri dari 11 digit, yaitu 2 digit pertama berupa huruf dan 9 digit kedua berupa angka. Digit yang ke-1 menunjukkan obat tradisional yaitu dilambangkan dengan huruf T besar. Digit yang kedua menunjukkan lokasi obat tradisional tersebut diproduksi. TR obat tradisional produksi dalam negeri, TL obat tradisional produksi dalam negeri dengan lisensi, TI obat tradisional produk luar negeri atau impor. Di sini juga dapat kita simpulkan perbedaan obat tradisional dan pitoparmaka. Obat tradisional digunakan dalam upaya perawatan sendiri, kalau pitoparmaka digunakan dalam upaya pelayanan kesehatan formal. Khasiat berdasarkan pengalaman empiris atau turun-temurun. Khasiat berdasarkan penelitian ilmiah, uji farmakologi, uji toksisitas, dan uji klinis. Obat tradisional tujuan penggunaannya untuk promotif atau peningkatan kesehatan. Contohnya jamu sehat lelaki, jamu habis bersalin untuk preventif pencegahan penyakit, temulawak untuk hepatoprotektor antioksidan. Sedangkan tujuan di pitoparmaka tujuan penggunaannya untuk kuratif pengobatan penyakit, contohnya antihipertensi, anti diabetes.
Indikasi dari obat tradisional, indikasi dan parameter pengujian tidak jelas, sedangkan indikasi dan parameter pengujian di Phytofarmaka sangat jelas. Bahan baku untuk obat tradisional, bahan baku belum terstandarisasi. Jika Phytofarmaka bahan baku telah terstandarisasi. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.